Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilmi Suciasi, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satidi Hidayat MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara maritim dan pertahanannya dengan lain-lainnya. Simak ya. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk di dalam kelompok negara maritim. Kondisi geografisnya yang dimiliki Indonesia membuat negara ini termasuk dalam negara maritim. Nah, lalu apa itu negara maritim dan mengapa sih Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita simak nih pembahasan di bawah ini. Dan selain negara maritim juga itu ada pertahanan negara maritim. Bagaimana Indonesia disebut dengan negara maritim? Di sini saya akan membahas tentang negara maritim. Saya mengambil tema negara maritim ini karena saya tertarik nih untuk membahas Indonesia, karena Indonesia itu sebagai negara maritim. Nah, pasti kalian itu bertanya-tanya kan, gimana sih Indonesia itu bisa dijuluki negara maritim? Negara maritim itu apa sih? Nah, banyak banget pertanyaan kalian. Mungkin nanti saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, dalam Kamus Besar Indonesia, maritim itu diartikan sebagai hal berkenan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Negara maritim itu adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan yang berbasis di laut. Nah, negara maritim ini adalah sebutan bagi suatu negara yang memiliki luas lautan yang lebih besar daripada luas daratannya. Dengan hal tersebut itu sebuah negara bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki lautnya gitu. Dimana Indonesia itu banyak sekali laut, sehingga Indonesia itu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Nah, dapat disimpulkan nih, menurut saya pengertian sempit negara maritim itu yaitu hanya berhubungan dengan pengaruh dan angkatan laut. Sementara itu negara maritim juga dalam arti luasnya itu meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan laut atau dikenal juga dengan istilah kelautan. Nah, selanjutnya kita bahas mengapa Indonesia ini disebut sebagai negara maritim. Nah, saya akan sedikit cerita tentang sejarahnya. Nah, pada saat itu Deklarasi Juanda pada tahun 1957 menegaskan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Nah, selain itu sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Dikutip itu dari buku Mengawal Perbatasan Negara Maritim oleh Laksamana Tejo Edi Purdiatno. Nah, status Indonesia sebagai negara kepulauan itu telah diakui oleh dunia internasional. Nah, pengakuan ini tuh didapat melalui konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau singkat juga UNCLOS pada tahun 1982. Nah, terus itu ada beberapa alasan yang mendasari Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Yang pertama, wilayah lautnya yang luas. Nah, wilayah lautnya yang luas itu Indonesia itu memiliki kekayaan laut yang sangat luas jika dibandingkan daratannya. Jadi lebih besar wilayah lautnya daripada daratannya. Total luas dari perairan Indonesia itu sampai mencapai angka 70% dari total keseluruhan luas wilayah negara ini. Nah, yang kedua, Indonesia disebut negara maritim itu karena kekayaan laut yang melimpah.
laut yang luas ini itu dilengkapi dengan kekayaan yang begitu indah. Lautan Indonesia itu memiliki keindahan alam yang menakjubkan serta hasil laut yang begitu banyak. Nah, yang ketiga itu Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, alasannya maju di bidang perikanan. Dengan perikanan yang melimpah, tentu Indonesia tuh memanfaatkan sebagai mata pencarian uang sehari-hari seperti nelayan gitu. Tentunya di bidang perikanan ini tuh hal yang merupakan salah satu faktor yang mengapa disebut sebagai negara maritim. Yang keempat itu ada budaya maritim. Tentu dong masyarakat Indonesia tuh memiliki budaya maritim dan bahari yang begitu melekat. Budaya ini tuh bisa terbentuk karena masyarakat begitu dekat dengan kehidupan di laut gitu. Terus yang kelima itu disebut juga negara maritim kan Indonesia itu geostrategis. Apa sih geostrategis? Nah, Indonesia itu memiliki posisi yang geostrategis yang sangat menguntungkan karena terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Begitu unik ya. Terus selain itu Indonesia juga diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Sangat unik sekali Indonesia ini. Nah, terus di sini ada daftar negara di dunia selain Indonesia, negara maritim. Simak. Nah, daftar negara di dunia selain Indonesia yang termasuk negara maritim itu. Nah, baik, di sini ada daftar negara maritim di dunia selain Indonesia. Nah, selain Indonesia itu ada beberapa negara di dunia yang termasuk ke dalam negara maritim karena wilayah lautnya yang sangat luas dan berbentuk kepulauan. Nah, yang pertama itu ada Kanada, terus ada Norwegia, ada Filipina, ada Jepang, dan ada Selandia Baru. Nah, selanjutnya tuh saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara maritim. Ada berbagai ciri yang menandakan sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maritim, dikutip dari buku kreatif tematik tema 5 ekosistem. Yang pertama itu adalah negara tersendiri itu memiliki wilayah laut yang luas. Ciri pertama dari negara yang maritim itu harus memiliki wilayah perairan atau lautan yang luas. Yang kedua, ada negara kepulauan. Nah, di negara maritim ini dari banyak sekali pulau sehingga disebut negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut tuh menunjang panjangnya garis pantai dan perbandingan luas lautan dan daratan dari suatu negara. Terus yang ketiga itu ada penduduk bekerja di sektor kelautan. Jadi tuh negara yang disebut negara maritim itu tuh dari penduduknya itu banyak yang bekerja sebagai sektor kelautan seperti nelayan contohnya ya. Terus saya akan menjelaskan pilar penyangga negara maritim. Nah, negara maritim itu disanggah oleh beberapa pilar yang mendukung kehidupan sebuah negara maritim, dirangkum dari buku Indonesia nih. Aku tuh nyari di buku Indonesia negara maritim. Yang pertama itu ada sistem politik. Nah, sistem politik ini harus dibangun, harus mampu menjamin keutuhan seluruh kepulauan Indonesia. Sistem politik ini tuh harus benar-benar menjaga Indonesia sebagai sebuah kesatuan wilayah negara, termasuk daerah perbatasan pulau terpencil dan pulau terluar gitu. Yang kedua itu ada pilar yang penyangga maritim, itu ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini harus mampu mengembangkan perdagangan lewat laut di dalam dan ke luar negeri. Jadi itu negara juga harus membuat sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan usaha-usaha dan jasa maritimnya. Yang ketiga itu ada sistem budaya sosial. Nah, sistem budaya sosial ini tuh kita harus mampu menunjang tinggi harkat manusia, kemajemukan etnik, budaya, dan agama, serta mampu menumbuhkan semangat cinta laut. Yang keempat itu ada sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan keamanan ini tuh lumayan penting teman-teman ya, karena mampu menjamin tegaknya kedaulatan laut. Selain itu negara harus menjamin penguasaan atas seluruh kepulauan Indonesia. Baik,
Mungkin testimoni saya tentang menjaga negara maritim itu bertepatan dengan Hari Maritim Nasional nanti pada tanggal 23 September nih. Maka kita lebih mengenal kekuatan maritim Indonesia, yakni dengan bioteknologinya, kelautannya, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, perikanan, pelayaran, dan pertahanan hingga industri maritim. Semoga negara maritim kita itu makin dipertahankan, makin kuat, sehingga kita dapat melestarikan negara maritim kita lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau mungkin ada kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.